lagi di ramenya kan soal Kak Caca dengan Kak Vicky nih. Lalu sebutin apa sih Kak Vicky sama Kak Caca nih? Nggak tahu. Kayak ngarep banget nih sama Kak Caca. Oke Kak Caca, gimana kabarnya nih Kak Caca nih? Kemarin sempat lihat podcast Dr. Richard nih. Kak Caca Lagi menceritakan. kerasa ngomongnya, aku agak budak dikit. Oh iya. Ya beneran nggak ada. Sempat lihat podcast dengan Dr. Richard nih. Terus Kak Caca menceritakan suka dukanya awal mula didiagnosis bipolar. Bahkan sempat mengalami nggak tidur selama 2 minggu. Terus akhirnya dibawa ke rumah sakit atau gimana nih Kak? Karena ceritanya sampai akhirnya bisa tidur. Sampai separah apa sih Kak halusinasi yang dialami? Itu yang aku cerita di podcastnya Dr. Richard, aku nggak tidur sampai 14 hari. Itu aku cerita di podcast Dr. Richard Lee. Itu terjadi ketika aku umur 20 tahun. Jadi udah 14 tahun lalu sih sebenarnya. Cuman baru keangkat sekarang karena kebetulan dia nanya pengalaman terparah aku dengan bipolar tuh apa ya. Itu waktu umur 20 itu yang aku sampai nggak tidur selama 14 hari. Hal tersulit apa Kak Caca lalui sebagai yang sedang mengalami bipolar sebagai seorang single mother? Aku lihat katanya Kak Caca sempat juga diruqyah. Gimana perjuangan Kak Caca untuk bisa berdamai dengan kondisinya Kak Caca nih? Yang paling challenging buat aku sebetulnya gimana aku tetap bisa perform sebagai seniman, aku tetap bisa berakting, tetap bisa berkarya, tetap bisa menjadi ibu walaupun aku punya isu mental. Itu challenging, tapi gimana caranya kok aku bisa tetap stabil gitu. Kayak sekarang aku datang ke Trans TV, aku syuting talk show, aku syuting series, aku tetap ada kalau ada show, ada apapun, ada jadi pembicara misalnya. Gimana aku tetap bisa berfungsi. Nah di situ juga aku sharing bahwa ternyata bipolar itu ada 2 tipe. Tipe bipolar yang empowered dan orang bipolar yang disempowered. Yang empowered itu adalah yang artinya berdaya, yang disempowered yang tidak berdaya atau tidak empowered. Jadi kalau orang bipolar yang disempowered tuh dia tuh udah nggak bisa berfungsi. Semua gejalanya keluar karena dia nggak treatment dengan tepat. Nah, orang bipolar tetap bisa berdaya atau empowered, tapi dia harus menuruti saran psikiater, harus bisa mengenal diri, mengenal deteksi kalau sudah mulai unstable, dan gimana menjaga diri tuh udah harus aware banget dengan gejala-gejala sehingga tetap bisa berfungsi normal, tetap bisa produktif, tetap bisa bersosialisasi seperti aku gitu yang aku jalani. Lalu masih mengkonsumsi obat dan terapi terus nggak nih sampai sekarang? Sekarang kalau mengkonsumsi obat itu memang tergantung kondisi ya. Jadi kalau untuk sekarang aku mengkonsumsi hanya untuk maintenance saja. Jadi dosisnya udah berkurang dari yang dulu. Lalu support Sienna nih seperti apa nih terhadap Kak Caca nih? Aku merasa sebagai ibu justru aku yang harus lebih kuat dari dia lah ya. Bukannya Sienna yang mensupport aku dari anak ke orang tua. Cuman aku ke dia lebih kayak teman sih ya, lebih kayak sahabat. Karena aku nggak pernah sampai membahayakan Sienna dengan adanya bipolar aku, karena aku memutuskan oke, kesehatan mental gue adalah tanggung jawab gue. Aku harus bisa stabil untuk anakku. Itulah yang aku jalankan selama ini. Jangan sampai aku udah punya anak terus aku mengeluarkan gejala-gejala kalau aku seperti yang orang-orang bipolar yang tidak berdaya itu loh. Nggak boleh itu, karena aku udah bertanggung jawab sebagai seorang ibu. Gitu harus gimana aku menjalankannya dengan baik dan benar. Lalu hal-hal apa aja sih nih Kak nih yang akhirnya Kak Caca bisa bangkit dan bahkan sekarang menjadi pembicara yang mostly temanya itu mental health ya? Nah itu dia, aku senang, aku merasa malah ya kayak dengan adanya kondisi mental, isu mental ini, itu tuh kayak kendaraan buat aku untuk bisa jadi membuka mata lebih banyak orang di negeri ini tentang mental health. Jadi orang tuh lebih melek, hal mengenai isu mental tuh nggak tabu lagi, nggak distigmakan lagi, dan lebih banyak kayak masa sekarang ya nggak hanya komunitas-komunitas tertentu yang undang aku jadi pembicara untuk mental health, bahkan perusahaan-perusahaan besar, mulai dari media, mulai dari korporat, mulai dari perusahaan bank, asuransi dan sebagainya, itu mengundang aku untuk memberdayakan karyawan-karyawan mereka dari segi mental health-nya. Jadi itu sesuatu yang menurut aku, wah Indonesia nih pelan-pelan ya, nggak langsung gitu ya, tapi ada chance untuk bisa, ada kesempatannya untuk bisa apa ya, aku merubah cara pandang itu mengenai mental health. Dan aku senang itu berjalan dengan baik gitu. Lalu mungkin ada masukan-masukan gak nih Kak dari Kak Caca sendiri untuk mungkin di luar sana yang masih trouble dengan mental health ya? Selalu ada. Karena aku tahu ya rasanya ketika berada di titik terendah itu gimana. Jadi aku adalah seseorang yang sangat mengadvokasi yang namanya cari bantuan ketika membutuhkan bantuan.
Jangan merasa kalau gue minta tolong sama ahli, kalau gue konsultasi, gue konseling sama psikolog misalnya atau konselor, gue berarti lemah. Jangan berpikir seperti itu. Itu satu. Terus juga yang kedua adalah meng-set up lingkungan terdekat kita dengan orang-orang yang positif, yang membangun kita. Dan yang terpenting adalah orang-orang ini harus memanusiakan emosi-emosi kita. Kalau kita lagi pengen nangis, kita ngerasa sedih, kita ngerasa terluka, jangan kita semakin dekat dan terus dekat dengan orang-orang yang sering melabel kita, lo drama lo lebay lo. Jadi orang-orang yang memvalidasi kita justru yang kita deketin, yang kayak emang kenapa lo ngerasa apa, lo ngerasa diabaikan ya gitu loh. Jadi cari lingkungan circle ring satunya tuh yang kayak gitu. Lu Kak Caca nih. Tadi baru dipencet. Aku dua. Gue pikir tadi basa-basi doang, terus ujung-ujungnya mana Vicky, aduh males banget. Terus atau sudah ada yang mulai deketin ya, kabarnya kan Kak Vicky juga lagi deketin Kak Caca nih. Aku sih nggak tahu ya kalau dari sisi dia gimana, dia sih bilangnya teman. Aku juga sejauh ini sebetulnya dalam memilih atau mencari pasangan, aku belum mau sih, aku belum mau lagi dan nggak menargetkan diri untuk segera harus punya pasangan lagi. Lalu Kak Caca sendiri tapi menegaskan kan maunya punya calon bukan dari kalangan artis nih. Nah, itu artinya menegaskan Kak Caca hanya berteman aja. Apa? Artinya menegaskan hanya ingin berteman saja dengan Kak Vicky berarti. Emang dari awal nggak ada niat apa-apa sih. Aku kan cuma ketemu sama aja kayak ketemu dengan teman-teman artis lainnya. Terus aku kayak berdiskusi mengenai dunia entertainment. Terus aku foto-foto sama aja dengan teman-teman artis lainnya. Jadi ya kayak Mas pasti punya dong teman lawan jenis. Possible kan berteman? Ya gitu aja sih. Terus Kak Caca nih foto berdua sama Kak Vicky nih, banyak netizen nih yang komen lucu nih, bilang tolong selamatkan Kak Vicky dari Kak Caca dari Kak Vicky. Gimana tanggapannya nih Kak? Nggak tahu, aku nggak baca komen malah. Aku tuh memang kebiasaan nggak baca komen, cuma dengar dari orang aja sih. Dan kayak katanya lucu-lucu banget gitu, sampai ada yang bikin kayak apa sih TikTok gitu kayak ngebahas TikTok. komen netizen di postingan itu dan dia sampai ngakak-ngakak, itu kocak banget sih. Tapi kalau di mata Kak Caca sendiri Kak Vicky itu sosok yang seperti apa sih? Baik, mau berkembang terus, pekerja keras. Tapi nih Kak Caca nih, Kak Ben sendiri nih sempat komen nggak sih Kak Caca dengan kedekatannya Kak Caca dengan Kak Vicky nih? Enggak sih, selama ketemu aku misalnya nganter Sienna gitu ya, ketemu aku nggak ada komen apa-apa. Ini kan lagi di ramenya kan soal Kak Caca dengan Kak Vicky nih, lalu sebutin apa sih Kak Vicky sama Kak Caca nih? Nggak tahu. Kayak ngarep banget nih sama Kak Caca nih. Ada kemungkinan gak nih ke depannya nih? Aku punya pacar siapapun aja, aku nggak tahu aku siapnya kapan. Belum siap aku, belum berani. Terus juga ada hal yang menarik nih, bener nggak sih pesona Vicky Prasetyo itu kuat banget nih? Aku tuh ketemu dia cuma berapa kali loh, tanya yang lain aja yang lebih sering ketemu dia. Biasanya nih kalau lagi Q-time bareng nih sama Kak Vicky nih, selain TikTokan kemana aja nih? Misal ke mall bareng atau nge-gym bareng atau akan ada project bareng nih? Itu karena emang Vicky ngajak collab sih ya. Jadi misalnya dia bilang kayak yuk collab yuk TikTok Ca, bikin lagu yang ada rapnya. Misalnya yuk kita bikin collab yuk Ca, konten yang kocak-kocakan aja. Jadi kita ketemu gitu, karena aku dari dulu sebenarnya Vicky itu udah sering banget ngajak collab, cuman aku nggak pernah bisa, udah berapa tahun aku nggak membalas WhatsAppnya dia gitu kan. Jadinya kesian aku sama dia, aku nggak enak gitu. Aku kayak yaudah deh kita bikin deh. Udah ya kalau soal itu. Oke, resolusi tahun 2024 nih, mungkin apa aja nih? Sama pesan-pesan untuk orang di luar sana. Di tahun 2024 ini aku mau syuting 2 series dengan 2 judul yang berbeda. Akan ada single juga yang keluar, insya Allah lancar. Terus juga di tahun ini anakku udah semakin dewasa, 11 tahun, udah pra ABG. Jadi ya pengen tetap mempunyai hubungan yang dekat sama Sienna, bahkan lebih dekat lagi karena di usia remaja penting ya dia dekat sama orang tuanya. Itu resolusinya adalah itu. Dan sisanya aku serahkan pada Yang Maha Kuasa, karena kadang-kadang rencananya Yang Maha Kuasa lebih keren dari planning kita gitu. Sama pesan-pesan mungkin soal mental health kan? Iya boleh. Pesan-pesan buat teman-teman semua yang nonton ini, apapun yang kalian lakukan hari ini, bulan ini, tahun ini, jangan hanya
mengejar terus pencapaian yang lebih tinggi lagi, tapi juga berterima kasih sama diri sendiri. Oh, hari ini gue udah melakukan ini, oh minggu ini gue udah mencapai ini, terima kasih ya diriku, aku menghargai kamu, terima kasih sudah mencapai ini. Bersyukur tuh bentuknya ya rasa terima kasih kepada diri sendiri dan kepada Tuhan. Itu penting buat mental health juga. Oke.